Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para pendengar. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah PKI, Politika Aman Internasional kelas B dari UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi transnational actor in global politik. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Rania Jati Aurelia Putri dengan NPM 176. Saya Deva Amalia Rama Putri dengan NPM 155. Saya Fauzia Talia Safitri dengan MPN 170. Saya Zuleha Brutarigan dengan NPM 137. Dan saya Yusril Syafindra dengan NPM 032. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pertama, saya akan jelaskan tentang dari akhir Perang Dingin dan dimulainya proses globalisasi, ada peningkatan aktivitas berupa interaksi antar negara oleh aktor-aktor atau institusi yang tidak mewakili negara dalam interaksi di dunia internasional. Aktivitas inilah yang akhirnya didefinisikan sebagai hubungan transnasional. Lebih sederhananya, hubungan transnasional adalah interaksi melintasi batas-batas negara yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara serta tidak beroperasi di atas nama pemerintah. Aktor negara dan non-negara ini yang terlibat di dalam interaksi tersebut disebut dengan aktor transnasional yang akan dibahas dalam studi materi kali ini. Aktor ini memainkan peran penting karena dianggap sebagai agen penanganan masalah dalam bidang apapun seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, walaupun tidak beroperasi di atas nama pemerintah. Selanjutnya, walaupun hubungan transnasional ini dianggap sebagai perkembangan studi dari HI, nyatanya hal ini menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan aktor negara untuk menjaga stabilitas global, seperti kelemahan negara untuk menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia atau menjaga lingkungan hidup tetap layak bagi tiap makhluk hidup di dalamnya. Namun dalam banyak kasusnya terjadi clash atau bentrokan antara hubungan politik nasional dan aktor transnasional, terutama aktor dan negara yang tidak mempunyai kaitan atau terpengaruh ke suatu negara. Selanjutnya ada jenis transnasional aktor atau hybrid aktor, ada dua, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh negara sebagai sebuah entitas dan juga negara memainkan peran paling penting dalam ini era internasional dan di sisi lain memiliki kekuatan berdaulat untuk menjamin kenyamanan negara. Yang kedua itu aktor non-negara. Aktor non-negara ini adalah orang atau kelompok yang mempengaruhi dan terpisah sepenuhnya atau sebagian dari sebuah negara kedaulatan. Yang termasuk ke dalam aktor non-negara yaitu yang pertama non-government organization atau NGO, yaitu sekelompok yang sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, multinational corporation atau MNC, yaitu sebuah perusahaan yang memiliki kantor atau cabang di beberapa negara dan memiliki banyak dana sehingga perusahaan tersebut memiliki pengaruh kuat bagi negaranya. Yang ketiga, International Government Organization atau IGO, yaitu organisasi pemerintah internasional yang terdiri atas 3 negara atau lebih yang dibentuk untuk tujuan tertentu berdasarkan perjanjian bersama dari negara-negara tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita akan memasuki studi kasus. Yang pertama adalah latar belakang. Republik Rakyat Yaman merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Yaman sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yaman yang awalnya terbagi menjadi 2 bagian, akhirnya memutuskan untuk bersatu menjadi 1 bagian, yang kemudian terbentuklah Republik Rakyat Yaman pada tanggal 22 Mei 1990. Dengan presiden pertamanya bernama Ali Abdullah Saleh. Tujuan dari penggabungan Yaman Utara dan Yaman Selatan adalah untuk menciptakan negara yang damai dan maju. Namun, setahun setelah terbentuknya Republik Rakyat Yaman, negara tersebut justru dilanda dengan krisis ekonomi yang membawa negara Yaman ke dalam jurang kehancuran.
Setelah negara Republik Rakyat Yaman menjadi negara demokrasi, dari sinilah mulai muncul berbagai macam konflik antara pemerintahan dengan rakyatnya sendiri. Konflik pemerintahan dan rakyatnya itu sendiri disebabkan dengan adanya kemunculan kelompok Ittihad Asy-Syabab atau Persatuan Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama kelompok Houthi. Kemunculan kelompok Houthi disebabkan karena penduduk Yaman berada dalam kondisi yang tidak aman di setiap daerah. Konflik ini pun masih terus berlanjut sejak tahun 2003. Konflik ini tidak kunjung selesai karena kelompok Houthi terus menuntut pemerintahan Yaman untuk bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan kasus korupsi. Tidak hanya itu saja, kelompok Houthi juga kerap menyerukan slogan-slogan yang menghina Amerika Serikat dan Israel. Hinaan yang dikeluarkan untuk kedua negara tersebut adalah berupa ungkapan yang berbunyi, Nasrani dan Yahudi yang berada di wilayah Yaman harus dibumi hanguskan. Ujaran dari slogan-slogan tersebutlah yang akhirnya menimbulkan kemarahan dari Amerika Serikat dan Israel. Permasalahan antara kelompok Houthi dengan pemerintahan Yaman semakin tegang terutama di konflik politik. Keberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi kemudian berhasil melengsarkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh pergi meninggalkan negara Yaman dan berkunjung ke negara Arab Saudi dengan tujuan agar Arab Saudi bisa membantu dalam menstabilkan politik di Yaman dan juga membantu dan meminta bantuan untuk mengurus pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi. Kelompok Houthi sendiri sebenarnya merupakan kelompok gerakan pemuda mukminin. Namun, setelah kedua negara tersebut bersatu menjadi satu negara, kelompok Houthi pun berubah menjadi gerakan politik akibat ulah dari pemerintahan Yaman yang menyerang kelompok mereka. Bahkan, kelompok Houthi memiliki kekuatan militer yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang menjadikan sekelompok gerilyawan Houthi begitu kuat hingga bisa merepotkan pemerintahan Yaman. Pertama, bantuan Iran. Kedua, berhasilnya Houthi dalam memenangkan perang opini melawan pemerintahan. Ketiga, tribalisme atau budaya kesukuan. Keempat, faktor geografi Yaman. Dan yang kelima, instabilitas politik Yaman. Baik. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang pemberontakan Houthi. Pertama, kalau kita melihat dari timeline-nya, dari tahun 2004, suku Houthi yang bermazhab Syiah menuntut otonomi khusus di wilayah saat sebagai protes atas diskriminasi dan penindasan dari rezim Saleh. Ini dihadapi dengan senjata oleh Saleh dan meletuslah perang sipil yang menewaskan lebih dari 5.000 tentara dan rakyat sipil suku Houthi pada rentan 2004 sampai 2008. Kemudian, konflik ini berlangsung kembali di tahun 2011 yang merupakan konflik yang juga dipengaruhi oleh salah satu fenomena dari Arab Spring. Presiden Ali Abdullah Saleh resmi mundur dari jabatan presiden Yaman. Pihak oposisi kemudian menunjuk wakil presiden Abdul Rabbo Mansur Hadi untuk menggantikannya. Penunjukan Hadi sebagai presiden Yaman langsung mendapat reaksi keras dari AKAB yang menuduhnya sebagai antek Amerika Serikat atau AS. Ketidakstabilan politik di Yaman yang terjadi selama upaya penggulungan Ali Abdullah Saleh menjadi celah bagi kelompok pemberontak Houthi yang beraliran Syiah untuk coba merebut kekuasaan dari pemerintah. Konflik antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi sebenarnya berlangsung jauh sebelum gelombang Arab Spring melanda. Konflik ini disebabkan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syiah Yaman. Kemudian pada tanggal 17 September 2014, pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi berlangsung di tepi ibu kota Sanaa. Pasukan pemberontak menghujani Sanaa dengan serangan mortir. Kemudian pada tahun 20 Januari 2015, kelompok Houthi menyerang kembali Istana Perdana Menteri Yaman setelah sehari sebelumnya menyerang Istana Kepresidenan. Serangan ini diakhiri dengan genjatan senjata oleh kedua pihak, yaitu pihak Yaman dan pihak Houthi dan pihak kelompok pemberontak Houthi. Kemudian pada tahun 26 Maret 2015, Arab Saudi menyanggupi permintaan Presiden Hadi dan memulai serangan udara ke Yaman. Saat ini konflik di Yaman terlihat terus terjadi.
Ditambah lagi dengan kemungkinan bergabungnya Iran untuk membantu saudara Syiah mereka, yakni kelompok Houthi. Serangan udara dari pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memasuki hari ketiga, dan sampai saat ini korban masih terus berjatuhan, dan sampai saat ini konflik antara pemerintah Yaman dan pemerintah Houthi masih terus berlanjut. Bahkan pemerintahan Houthi dapat merebut tengah bagian dari kekuasaan negara Yaman, dan sampai saat ini negara tersebut masih dalam konflik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perang saudara Yaman dan tujuan Houthi. Perang saudara antara kelompok Houthi dan unit militer Yaman pada tahun 2014 ditengahi oleh PBB melalui perjanjian perdamaian The Peace and National Partnership Agreement yang juga merumuskan tatanan pemerintahan baru. Kelompok Houthi yang tidak setuju dengan tatanan pemerintahan yang baru tersebut melanggar perjanjian dengan melakukan serangan militer terhadap pemerintahan resmi Yaman. Dalam aksinya, kelompok Houthi menempatkan Presiden Hadi di bawah tatanan rumah yang berujung pada pengunduran diri di bawah tekanan. Kelompok Houthi yang semakin tidak terkontrol memaksa Presiden Hadi untuk meminta bantuan kepada Arab Saudi yang kemudian direspon dengan rangkaian serangan militer yang justru menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman. Dalam aksinya melawan pemerintah, Al-Houthi bergabung dengan berbagai macam kelompok separatis. Bersatunya Al-Houthi dengan kelompok separatis lainnya ini bukan hanya karena persamaan ideologi, akan tetapi faktor kemiskinan di daerah Yaman Utara akibat ketidakadilan pemerintahan pusat. Pemerintah Yaman dianggap melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah Yaman Utara yang mayoritas menganut paham Syiah. Hal ini dikarenakan masyarakat Yaman Utara tidak merasakan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Selain itu, adanya marginalisasi politik, ekonomi, dan agama oleh pemerintah Yaman juga menjadi faktor pendorong adanya pemberontakan ini. Perang saudara ini juga memicu bencana kemanusiaan terburuk dunia, di mana ribuan warga sipil sekarat karena berbagai hal yang sebenarnya dapat dicegah, seperti malnutrisi, penyakit, dan kesehatan yang buruk. Tujuan dari pemberontakan Houthi sendiri untuk membuat ekonomi yang lebih luas di provinsi Saada di sebelah utara Yaman. Baik, selanjutnya kesimpulan. Perang saudara antara kelompok Houthi dan unit militer Yaman pada tahun 2014 ditengahi oleh PBB melalui perjanjian perdamaian. Awalnya kelompok Houthi tidak setuju dengan tatanan pemerintahan yang baru. Mereka melanggar perjanjian dengan melakukan serangan militer terhadap pemerintahan resmi Yaman dan mendapatkan Presiden Hadi di bawah tahanan rumah yang berujung pada pengunduran diri di bawah tekanan. Kelompok Houthi yang tidak terkontrol memaksa Presiden Hadi untuk meminta bantuan kepada Arab Saudi yang direspon dengan rangkaian serangan militer yang justru menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman. Hal tersebut memicu perang saudara yang menjadi bencana kemanusiaan terburuk dunia. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok 4 kelas PKI B. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Untuk kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya.